Yes people, what's going on? Balik lagi dengan saya Widi Sasongko di Manchester United News Indonesia. Baik, berita kali ini saya akan bawakan terkait para pemain Manchester United yang kesal dengan Erik ten Hag karena banyak yang cedera dengan apa yang telah dia lakukan. Kemudian yang kedua, update dari Sir Jim Ratcliffe yang penjualan pembelian saham 25% masih tertunda. Kemudian ada John Murtough dan juga ada beberapa transfer rumor. Ada Thomas Muller, ada De Ligt, ada Varane dan Evan Ferguson. Mari kita bahas sama-sama. Oke, semuanya, kita mulai dari berita yang bocor dari ruang ganti ya. Harusnya ini adalah permasalahan yang disimpan untuk internal ya, tidak untuk disebarkan di media. Namun nyatanya sampai dengan sekarang kita nggak ada yang tahu siapa sumber dari ruang ganti yang membocorkan semua apa ya istilahnya berita-berita yang harusnya untuk lingkup internal tetapi bisa keluar ke media. Ya, pemain-pemain Manchester United disinyalir mereka mengeluhkan yang pertama dari kepemimpinan Erik ten Hag adalah cara latihan yang sangat keras. Kemudian yang kedua terkait padatnya jadwal preseason yang akhirnya berdampak cedera hingga 16 sampai 20 pemain. Nah, kita bahas yang pertama dari cara Erik ten Hag melatih ya. Disinyalir dari beberapa jurnalis yang ada di Inggris yang mendapatkan berita ini ya, biasanya dari Samuel Luckhurst, dari Daily Mirror ya. Ini mereka mengkonfirmasi dari sumber mereka yang ada di ruang ganti Manchester United. Erik ten Hag ini sangat keras dan cara melatihnya itu juga sangat sangat apa ya, to the next level lah. Bahkan standar Ronaldo itu pun yang jadi acuan. Dan lu tahu sendiri ketika zaman Cristiano Ronaldo balik lagi ke Manchester United, Ronaldo menerapkan gaya latihan dia dan Ronaldo sangat kecewa bahwa pemain-pemain yang bergaji besar ini di Manchester United tidak bisa mengikuti ritme yang biasa dia lakukan selama ini. Bahkan ketika usianya udah 35 plus ya. Kalau nggak salah 36 waktu masuk Manchester United kembali. Dan ternyata mereka nggak ada yang bisa ngikutin, men. Nggak ada yang bisa ngikutin. Dan Erik ten Hag sadar betul kalau kamu ingin compete, ingin berkompetisi dengan Liverpool, Manchester City maupun Arsenal, kalau kamu nggak punya skill yang luar biasa, minimal kamu punya stamina, endurance yang baik, supaya pemain-pemain ini bisa bersaing ya secara perebutan ini ya Piala Liga Inggris. Tapi nyatanya mereka semua breakdown, mereka semua ngeluh bahwa gaya kepelatihan Erik ten Hag dipandang terlalu keras. Ya, kalau gue secara pribadi menanggapi berita ini, ya sampai kapan lu mau kayak gini? Santai aja latihannya, bercanda-bercanda gitu ya. Tapi nggak ada yang serius, nggak ada yang istilahnya, ya kalau lu nggak bisa main seperti Pep Guardiola, seperti timnya Jurgen Klopp, ya minimal lu punya daya juang. Daya juang butuh stamina yang oke. Dan itu bisa diperoleh ketika kamu latihannya keras, men. Nah kalau kayak gini caranya ya nggak ada gunanya lah, nggak ada gunanya, ya. Ya dijual aja lah pemain-pemain kayak gitu, yang suka ngeluh-ngeluh. Kemudian yang kedua, anehnya mereka mengeluhkan jadwal preseason yang sangat padat ketika di Amerika, ya. Di mana dalam 2 minggu itu terhitung 7 pertandingan dilakukan oleh pasukan Erik ten Hag meskipun bergantian ya antara akademi digabung dengan tim cadangan dan tim inti. Dan mereka menyalahkan Erik ten Hag. Ini kalau menurut saya pribadi ketika mendengar berita ini, lu nggak salah nyalain Erik ten Hag. Lu nggak mikir
bahwa itu bukan semena-mena keputusan Ten Hag semua. Ini semua keputusan yang ada di manajerial di atas Erik Ten Hag. Seperti Richard Arnold, Joel Glazer, Ephraim Glazers, mereka punya kewajiban untuk ya cari cuan komersial. Secara komersil mereka ingin cari cuan yang banyak ya dari preseason ini mengadakan tur. Di mana sih ya nggak kepingin ketemu Manchester United datang ke stadion mereka, ya kan? Bahkan timnya Ryan Reynolds ya itu aja kepingin Wrexham itu Manchester United datang dan tiketnya full ya full book semua dan rame walaupun yang main pemain-pemain cadangan dan youth tapi itu tetap rame dan hasilnya MU dibantai ya nggak match gitu. Jadi ini menandakan kualitas kedalaman Manchester United juga masih parah. Jadi ketika sudah dipaksa untuk berlatih lebih keras mereka nggak mau, mereka juga masih mengeluhkan jadwal tur preseason yang padat. Ya ini salah salah tuduhan lah. Nggak bisa Erik Ten Hag disalahkan. Ya, karena ini semata-mata sepak bola zaman sekarang, zaman industri, lu harus pintar-pintar cari cuan. Dan itu yang dilakukan oleh keluarga Glazers. Mereka memerah pemain-pemain Manchester United yang fanbase-nya sangat besar. Jadi harusnya mereka menyalahkan manajerial yang di atasnya Erik Ten Hag. Ya, oke, karena dari sisi sepak bola itu terbagi dari dua ya teman-teman kalau ingin tahu. Ada sisi sporting atau keolahragaan dan ada sisi komersil. Erik Ten Hag mau nggak mau dengan skuad yang ada ketika dijejelin dari tim komersial, kalau kita tur ke sana kita dapat duit. Erik Ten Hag juga mikir, lah kalau bisa dapat duit berarti nanti bisa ada keuntungan untuk beli pemain yang lain dong. Harusnya kan gitu mikirnya juga Erik Ten Hag. Nah, Erik Ten Hag mencari akal dengan cara melibatkan pemain akademi, melibatkan pemain cadangan untuk bisa diberikan kesempatan untuk bisa bermain. Dan ini masih dikeluhkan, gue nggak habis pikir. Gaji mereka itu udah gede-gede loh. Bahkan saking gedenya ketika mereka habis kontrak di Manchester United, tinggal 6 bulan atau setahun, nggak ada klub yang mau beli. Karena gajinya udah kemahalan. Oke, berikutnya terkait pembelian saham 25% dari Sir Jim Ratcliffe. Ini memang masih dalam delay. Gua nggak tahu kenapa, yang jelas nggak jadi diumumin di hari Rabu karena hari Kamis adalah hari Thanksgiving yang ada di Amerika. Harusnya hari ini pengumumannya, tetapi nggak ada pengumuman. Ini udah mulai ya ciri khas Glazers lah. Menunda, kalau bisa menunda ngapain buru-buru gitu ya. Tapi menarik, kita harus tetap tunggu, kita tetap butuh investor untuk bisa mendukung kelangsungan dari Manchester United ya. Kemudian berita yang berikutnya adalah terkait rumor-rumor transfer di Januari. Sir Jim Ratcliffe ini sudah ngebet banget pengen membenahi Manchester United dengan secara instan. Karena ya lu tau lah umurnya Sir Jim Ratcliffe udah berapa. Udah nggak bisa dia lama-lama 5 tahun 6 tahun handle MU, nggak mungkin lah. Dia udah usianya udah lanjut. Ya, jadi dia pengen instan dalam 3 tahun MU ada hasil. Maka dari itu dia pengen cepat-cepat mengakuisisi 25% itu, pegang kontrol dari sisi keolahragaan. Baik itu dari rekrutmen pemain, rekrutmen director of football, dan juga rekrutmen dari scouting department. Jadi kita harus cari pemain-pemain bibit yang bagus-bagus, karena bahkan pemain seperti Alejandro Garnacho kita harus beli dari Atletico Madrid 3 atau 4 tahun yang lalu. Jadi bukan sumber dari pemain youth. Nah, ini menarik apa yang akan dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe. Kemudian berikutnya adalah berita rumor transfer ya. Ini Rafael Varane udah jadi headline topik di mana dia dicadangkan ketika melawan kalau nggak salah Newcastle dan juga Manchester City. Dia nggak terlibat di situ dan dia kecewa karena memang dari segi penampilan Harry Maguire lebih bagus. Tapi kan pasangannya Harry Maguire Johnny Evans. Jadi saya tetap nggak habis pikir kenapa Johnny Evans masih dipilih
dibanding dengan Rafael Varane. Jadi ini memang sesuatu hal yang misterius yang dilakukan oleh Ten Hag. Apakah dia sengaja memasang Juni Evans supaya kalau ada kalahnya dia bisa beralasan? Tetap gua nggak habis pikir, dan rumornya Rafael Varane nggak mau pergi ke Saudi League, dia maunya pergi di level kompetisi tetap di Eropa, dan raksasa Bayern Munchen sudah mengendus hal itu. Tapi balik lagi Manchester United sudah menawarkan memberikan kontrak dengan gaji yang luar biasa kepada Rafael Varane. Jadi ini akan sulit ngejual Rafael Varane. Apakah Bayern Munchen mampu membayar Rafael Varane sama seperti gaji dari Manchester United? Ya, tinggal skala prioritas. Kalau berita ini benar, apakah Rafael Varane mau menerima tawaran dari Bayern Munchen? Ini menarik juga, kita tunggu. Bahkan ada yang mengusulkan, oke, Rafael Varane kita swap deal dengan Matthijs de Ligt, ex-backnya Juventus, backnya timnas Belanda, de Ligt. Karena di Bayern Munchen juga de Ligt jarang bermain, dia nggak dapat kepercayaan dari pelatih, bahkan di eranya Thomas Tuchel. Ya, kalau gue sih jadi Manchester United, ya gue mau aja dapat de Ligt. At least dia nggak gampang cedera, ya, dan dia bisa ditangani oleh Erik ten Hag, pelatih yang basically dia pernah ngelatih de Ligt di Ajax beberapa tahun yang lalu. Kemudian ada muncul rumor juga tentang Evan Ferguson. Tapi ini nggak masuk akal. Evan Ferguson masih umur 19 tahun. Umurnya unda-undi lah, sama dengan Rasmus Højlund. Ngapain kita nambah striker muda lagi? Kita butuh striker yang usianya 26, 27, 28. Yang udah mapan, bisa mengajarkan hal-hal yang keren kepada Rasmus Højlund, Garnacho, Pellistri, Amad Diallo. Oke, jadi menurut saya berita tentang Evan Ferguson ini sangat-sangat tidak benar ya. Sangat-sangat ya biasalah media Inggris membesar-besarkan segala sesuatu supaya nilainya bisa menjadi lebih mahal untuk Evan Ferguson. Karena kalau setiap pemain yang di link dengan Manchester United harganya pasti akan naik ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah dari John Murtough. John Murtough ini nggak pengen mengikuti jejak dari Richard Arnold untuk resign. Dia pengen terlibat dalam masa transisi peralihan ownership dari Glazers ke Jim Ratcliffe untuk sisi sporting operation. Dan kalau gue ditanya apakah ini hal yang oke, gue bilang nggak usah lah. Lu udah 9,5 tahun di Manchester United dan lu beli pemain itu lambat, negosiasi lu bapuk, akhirnya jatuhnya harganya kemahalan semua. Tapi masih perlu dicermati apakah ini juga gara-gara faktor dari Joel Glazer dan juga Richard Arnold. Ini juga masih misteri. Jadi kalau gue jadi Jim Ratcliffe, oke, itu gue hire, lu lihat di bursa musim panas nanti, kalau lu gak bisa menyediakan pemain-pemain, list pemain-pemain yang oke, selesai lu di musim panas. Gitu. Menurut gue kayak gitu. Ya. Oh ya, terkait Thomas Muller, ini juga masih rumor. Thomas Muller Muller ya. Ini juga digosipkan akan di loan ke Manchester United karena posisinya sudah tergerus oleh Harry Kane. Oke, itu dulu info dari saya terkait berita terupdate dari Manchester United. Kalau teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe dan dukung channel saya. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di preview Everton vs Man United. Thank you for watching.